Sobat Farah. Tapi ini episode pertama ya. Jadi halo semuanya, selamat datang di podcast mahasiswa ngobrol santai ala Farah. Kenalin, aku Vanessa dan Aku Anggara. Kita berdua bakal jadi host di sesi podcast hari ini. Nah, jadi di sini kita bakal nemenin kalian buat bahas hal receh yang pastinya penting banget buat kita survive di dunia perkuliahan nantinya. Nah, betul banget tuh Vanessa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari adik-adik cantik mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Silakan. Ya, salam dulu dong semuanya. Hai. Oke, di podcast hari ini boleh dong kalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari sebelah sini ya. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Katalia dari jurusan akuntansi. Halo semuanya, nama aku Telis Traveling dari jurusan akuntansi juga. Halo semuanya, aku Ica Witasya dari jurusan akuntansi. Wah, jadi kalian semua ini jurusan akuntansi ya? Sama dong kayak kita. Iya. Kita juga akuntansi ya. Udah Poltek, akuntansi lagi. Masih berat banget gak sih? Bener-bener banget itu ya ampun. Ya. Bagaimana kalau kita bikin circle nih? Circle Bisa ya, gitu. bisa kita bikin circle, bisa. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih, kalian pernah nggak sih kuliah mulai dari pagi sampai malam, pulangnya masih harus ngerjain tugas, masih harus bersihin kamar, jadi kayak energi kalian tuh itu terkuras habis gitu, pernah nggak? Pernah banget kak, apalagi kalau paginya kuis, siangnya presentasi, malamnya rapat organisasi. Ya ampun, Capek banget. gimana? Ternyata kita baru pulang jam 7. Jadi kalian pulang langsung ke sini ya? Ya ampun, astaga, sih capek banget. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kita kalau pulang malam tuh mesti hujan, kadang hujan juga, kadang biasanya nggak hujan, cuman kalau hujan gitu mesti gantian juga. Gitu ya. Jadi tambah lama ya pulangnya. Ya, waduh, jangan-jangan dari kalian nih ada yang warga lokal dong nih. Pulang pergi dong. Kalau boleh tahu berapa jam tuh nyampe ke rumah kalau pulang pergi? Mungkin kira-kira bisa 1 jam lebih kalau misal macet, tapi kalau nggak macet ya bisa 30 menit, 10 menit. Aduh, lama banget gak sih, Pan? Jadi kayak bener-bener perjuangan banget ya anak PP itu. Dia kuliah pagi sampai malam, terus paling nggak enaknya tuh kalau tiba-tiba dosennya ngechat, hari ini matkulnya nggak jadi ya. Ampun, itu aku tahu jadi kamu udah nggak kuat itu. Iya gak sih, udah capek-capek. Malah gak jadi matkul kita. Begitu. By the way, aku mau nanya dong, dari kalian nih, ada yang kos juga nggak? Aku ngekos. Kamu ngekos, kamu Ngekos juga. ngekos ya. Jadi yang waktu cuma satu ya di sini. Kalau boleh tahu nih, dari kalian yang ngekos, asalnya dari mana nih? Aku dari Malang juga, tapi dari kabupatennya. Oh, Kabupaten Jaya. Pada jauh ya tapi masih ada. 1 jaman. Oh gitu. Kamu? Aku warlock sih kak. Warlock mana? Warlock di daerah Tasikmalaya. Aku dari Trenggalek kak. Yang mau jauh banget ya sih? Iya gak sih? Iya. Gak berapa jam juga bayang gak? Enggak kebayang, jadi nggak usah ya. Iya. Terus gimana selama kurang lebih 1 semester ini kalian kuliah, adaptasinya atau ada cerita-cerita gitu? Boleh dong diceritain. Ya, untuk semester ini aku fan-fan aja sih, cuma itu sih, ngatur keuangannya susah. Oh, ngatur keuangannya yang susah. Nah, pas banget nih sama topik kita ya. Iya gak sih, sama topik hari ini? Iya, kita hari ini tuh mau ngomongin soal cara mengatur keuangan ala mahasiswa. Apalagi di sini ada anak rantau juga. Betul banget, Pan. Cara mengatur keuangan ala Gen Z gak sih? Iya, biasanya budget kalian per bulannya itu berapa? Kamu berapa? Oh aku. Kalau aku sih sekitar dari 1 ke 2 ya kak. Itu 1 bulan ya? Iya. Ya, kalau kamu? Aku cuma 600.000. 600.000, Iya. cukup gitu? Cukup. Kalau kamu berapa? Kalau aku karena warlock sih kak, jadi makan udah ada, terus rumah juga deket, DP pun ya kalau paling mentok 2 jam paling jauh itu, kalau macet juga mungkin bisa 100.000 sebulan. 100.000 sebulan? Iya. Nggak jajan? Jajan sih kak, cuman ya jarang. Hemat banget gak sih, Man? 100.000 per bulan. Iya. Emang lebih
sedikit gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari pengeluaran nih, Barat emang lebih sedikit nggak sih, Van? Iya, lebih dikit banget. Iya, kalau boleh tahu, kamu pengeluarannya dari mana aja nih? Kalau pengeluaran paling besar nih biasanya buat kerja kelompok gitu-gitu, mungkin di kafe kayak gitu-gitu. Cuman yang paling dikit ya paling buat bensin, buat bensin. Buat tugas kampus ya kebanyakan biasanya, kayak liuran-liuran atau apa gitu. Iya, itu pasti ngabisin dana banyak banget, nggak bisa diprediksi ya itu. Oh, kamu Jajan sih. jajan. Padahal anak kos tapi jajan tetap nonstop ya. Kalau kamu Kalau aku habis dibuat pulang pergi itu sih Kak, buat pulang kampung. buat pulang kampung. Iya. Pulang kampungnya tiap berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Sekali. Emang ya mungkin belum bisa adaptasi ya. Iya nih Kak. Lagi pula kan masih semester 1 nggak sih mereka Ya, ini? semester satu masih adaptasinya, Ya. nggak bisa yang langsung betah gitu ya. Terus ada nggak cara kalian nih buat lebih bijak ngatur keuangan, kayak kalian mau pakai aplikasi atau tips and trick ala kalian lah buat ngatur keuangan itu biar cukup 1 bulan? Kalau dari aku sendiri karena awal jadi pengeluarannya dikit, terus habis itu kan nggak terlalu kepake uang, jadi biasanya disisihkan di satu dompet buat ditabung, satunya lagi buat pengeluaran kayak bensin dan Gitu. Kalau kamu kalau aku itu pakai aplikasi buat mencatat pengeluaran sekecil apapun bakal aku catat biar apa ya nanti bisa mengevaluasi apa aja sih kayak di kantor apa aja aku tuh boros, jadi bisa dievaluasi untuk kedepannya. zaman sekarang tuh udah canggih banget ya, Iya. ada aplikasinya loh. Kalau anak akuntansi biasanya pakai laporan keuangan sendiri nggak sih? Sekarang siapa sih yang nggak mau ribet? Siapa sih Iya. yang mau diribetin sama kayak gitu-gituan ya? Makanya aplikasi itu udah paling simple ya. Terus kamu gimana? Kalau aku hemat di dapur sih Kak. Jadi aku masak nasi sendiri, terus untuk lauk-lauk itu aku usahain masak sendiri juga. Karena kan ada di kos tuh ada dapur bersama sama ada kulkas bersama juga, dan itu cukup membantu banget buat hemat di segi makanan sehari-hari. Jadi lebih hemat gitu ya pengeluarannya, Iya. harus ngeluarin biaya lebih banyak buat makan. Nah, dengerin cerita dari mereka nih aku relate banget sih, enggak apalagi kalau buat anak kos pengeluaran paling gede itu di jajan. Bayangin ya, kita sehari pengen nge-es, harga esnya tuh 3.000, tapi kita pengen nge-esnya tuh pagi, siang, sore, malam. Apa nggak boncos ya itu? Iya betul banget. Apalagi biasanya kalau Malang siang-siang panas nggak sih? Jadi bawaannya pengen bikin es aja. Bikin es, beli jajan, terus apa beli jajan di belakang komplek tuh banyak banget jajan-jajannya Iya. ya. Makanya uang tuh lebih cepat habis. Kalau kata aku sih nggak kerasa banget nggak sih? Iya. Tiba-tiba aja scan QR. QR buka dompet kosong gitu kan Waduh, ya. bener banget tuh Bang. Kayaknya hari ini udah banyak banget nih yang kita omongin. Iya, udah banyak banget, nggak kerasa ya, udah banyak banget Iya. yang kita obrolin nih. Kasian juga nggak sih sama adik-adik ini? Iya, mereka juga harus cepet pulang ya. Iya, udah kuliah sampai malam. Udah lagi bingung ngatur keuangan. Pasti Iya. capek banget gak sih pikirannya? Pasti dong itu. Nah, tips-tips dari adik-adik ini tadi tuh pasti juga berguna banget buat kalian, buat kita, apalagi buat anak rantau yang harus pinter-pinter atur keuangan. Bayangin aja kita di TF orang tua, buat 1 bulan tapi baru seminggu udah habis gitu, nggak kacau ya itu. Iya betul banget. Tiba-tiba aja lihat saldo, udah 1 digit aja. Nah, dan buat kalian yang dengerin podcast kita, semoga podcast ini bermanfaat dan bisa nemenin perjalanan survive kalian selama di dunia perkuliahan. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang kita nggak tahu kapan. Aku Vanessa dan Aku Angga. kita pamit undur diri. Bye.